Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Ashabul Jannah, Obi Husnul Khotimah dan Ki Agus Muhammad Rafli akan mempresentasikan makalah At-Dakhil wa Israiliyat dengan tema Israiliyat dalam riwayat kisah Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, pengertian Israiliyat. Israiliyat adalah kisah dan dongeng kuno yang menyusup ke dalam tafsir dan hadis yang sumber periwayatannya kembali kepada sumber orang Yahudi, Nasrani atau yang lain. Selanjutnya, biografi Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir 1527 sebelum Masehi pada pemerintahan Merneptah. Pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Tutmosis atau dikenal Fir'aun. Nabi Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nama beliau disebut di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Nama lengkap Nabi Musa adalah Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suraj bin Ra'u bin Falid bin Abir bin Shalih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. Sedangkan nama ibunda Musa memiliki nama Yukabat. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yohanes Bilzal. Selanjutnya penafsiran surah Al-Qasas ayat 38. Dalam menafsirkan ayat 38 surah Al-Qasas ini, pengarang kitab Tafsir Anwar Baidawi menyatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam menyeru Fir'aun kepada Islam, Fir'aun telah mempersendakan kata-kata Nabi Musa alaihissalam. Dalam usaha untuk menimbulkan keraguan terhadap kebenaran kata-kata Nabi Musa alaihissalam, beliau telah memerintahkan pembesarnya yang bernama Haman supaya membina sebuah binaan yang tinggi menjulang ke langit untuk mencari Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, Fir'aun menaiki tangga tersebut lalu memanah ke langit. Menurut riwayat ini lagi, apabila anak panah itu kembali kepadanya, anak panah tersebut dipenuhi dengan darah. Fir'aun kemudian mendakwa bahwa beliau telah membunuh Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Namun begitu, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Fir'aun telah naik ke langit untuk mencari Tuhan Nabi Musa alaihissalam dan memanah ke langit. Lalu apabila anak panah itu kembali kepada Fir'aun, anak panah itu berlumuran darah sebagaimana yang didakwa oleh pengarang kitab Tafsir Anwar Baidawi. Hal ini jelas membuktikan kepalsuan cerita ini. Selanjutnya kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'awqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Yang artinya, dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Menurut pendapat Ibnu Katsir 1966 282-283 pula, ayat 38 surat Al-Qasas ini menjelaskan tentang gaya hidup Fir'aun yang sombong dan kejam terhadap rakyatnya. Tidak cukup dengan itu, beliau turut mengingkari kenabian Nabi Musa alaihissalam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh manusia. Beliau berkata, wahai sekalian rakyatku, aku tidak mengetahui dan mengenal Tuhan bagimu selain aku, dan aku telah memerintahkan kepada Haman supaya membina sebuah gedung yang tinggi menjulang ke langit agar aku dapat melihat Tuhan Musa. Aku yakin bahwa dia adalah seorang pendusta yang mengatakan ada Tuhan selain aku, serta menyuruh sekalian kamu menyembah Tuhannya itu. Sebagaimana dalam tafsir Al-Misbah yang dikutip oleh Toba-Tobai dalam memahami ucapan Fir'aun itu sebagai perintah untuk membangun bangunan yang dapat digunakannya mengamati bintang-bintang untuk menemukan apakah ada isyarat yang menunjukkan kebenaran Musa alaihissalam ini.
Menurutnya, dapat dikuatkan oleh ucapan Fir'aun yang direkam dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 36-37 yang artinya, "Dan berkatalah Fir'aun, Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa." Selanjutnya, Al-Quran tidak menyebutkan apakah bangunan itu benar-benar dibangun atau tidak. Memang, dalam beberapa kitab tafsir, antara lain dalam tafsir Al-Khazim disebutkan adanya bangunan itu dan bahwa Fir'aun menaikinya lalu membawa turun darah sambil menyatakan bahwa ia telah membunuh Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi riwayat-riwayat itu sangat diragukan. Al-Khazim dikenal sangat gandrung mengemukakan riwayat-riwayat walau nilainya sangat lemah. Tentu saja bangunan dimaksud bukan piramid-piramid yang kini sebagian diantaranya masih tegar di Mesir, karena piramid dibangun oleh Fir'aun sebagai kuburan, dan yang tertinggi pun yaitu piramid Khufu hanya setinggi 138 meter. Selanjutnya, Al-Maraghi berpendapat bahwa kata-kata Fir'aun itu secara zahirnya menunjukkan kebijaksanaannya. Beliau berharap dengan kata-kata itu rakyatnya akan menerima dirinya sebagai Tuhan. Ada dua kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun, yaitu "Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain aku, dan akulah Tuhan kalian yang maha tinggi." Maksudnya, Fir'aun menganggap tidak ada Tuhan selainnya, tetapi rakyatnya menyembah Tuhan Musa dan membenarkan kata-kata yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana menurut Ar-Razi, seperti yang dinukilkan oleh Al-Maraghi, berhubung ayat 38 surah Al-Qasas ini, pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan tidak bermaksud bahwa beliau mengaku dirinya sebagai pencipta langit, bumi, laut, gunung, dan manusia, karena baginya setiap orang yang berakal sudah tentu mengetahui hal itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh beliau ialah kewajiban menyembah kepadanya. Selanjutnya, hikmah Israiliyat surah Al-Qasas ayat 38. Menurut pemakalah, surah ini menjelaskan bahwa setelah kehabisan alasan dan bukti untuk membantah keterangan Musa alaihissalam, Fir'aun memerintahkan kepada kaumnya agar jangan percaya kepada berita dusta yang dikemukakan Musa alaihissalam tentang Allah berada di atas langit. Fir'aun hakikatnya percaya, hanya saja karena nafsu dan sombongnya yang begitu besar sehingga ia mendustakannya. Maka dari itu, janganlah kita menjadi seperti Fir'aun yang memiliki sifat sombong. Sombong yang dimiliki Fir'aun adalah menolak kebenaran dan tidak mau menerimanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.